Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, kawilujengan, rahayu. Selamat beraktivitas dumateng dulur-dulur, saudara-saudara, eh, teman-teman dimanapun panjenengan berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu, berbahagia, dan dilimpahkan segala rezeki yang berlimpah, juga diberi kecukupan dalam segala keinginan. Dalam pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol, juga sharing-sharing ya, seperti inilah. Oke, kita sambil dulu rokokan lur, ini biar enggak sepaneng ini, soalnya pembukaan itu agak sepaneng ini. Ya, pada kesempatan kali ini disambi rokokan, panjenengan monggo disambi ngopi, makan, dan rokokan juga lah. Pokoknya cari waktu yang longgar saja ya. Lah ini kita kepanggih rokokan rokok lakon lur. Ini rokok lakon, ini favorit saya, rokok lakon. Rokok lakon ini juga rokok spiritual ya lur. Jadi saya mengetahui iklan ataupun ya iklan itulah, iklan rokok lakon itu saya coba juga, ternyata juga cocok. Jadi pemilik perusahaan rokok lakon ini juga saya kira juga spiritual juga, karena lakon ini saya juga mengartikan itu apa ya, panuntun raga yaiku lakon. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya dapat anugerah dari rokok lakon bahwa panuntun raga itu adalah lakon. Artinya lelaku kita itu lakon ya, artinya laku, bagaimanakah laku kita, ataupun lakon seperti apa yang kita mainkan ataupun yang kita tunjukkan, kurang lebih seperti itu ya. Karena di semesta ini lakonnya memiliki banyak, masing-masing berbeda ya. Di situ saya mendapat anugerah ini, panuntun raga yaiku lakon. Nah, kita juga bahas-bahas sedikit ini tentang apa ya, tentang pusaka ya, soalnya ini di dalam bidang pusaka ataupun perkerisan ataupun barang-barang jimat dan lainnya lah. Jadi gini, untuk bagi teman-teman yang tidak percaya, mungkin tidak usah percaya, dan yang percaya ya mungkin akan terjadi, ataupun ya memang kalau kepercayaan itu memang sesuatu yang menjadi ageman ya, menjadi pegangan. Kepercayaan memang menjadi ageman. Jadi mungkin teman-teman kalau yang nggak percaya itu memang saya sarankan tidak usah percaya, dan yang percaya ya monggo silakan pendapat masing-masing. Lah ini menggali sejarah tentang berpusaka ataupun jimat ataupun dan lainnya itu ya. Sering teman-teman yang banyak belum mengetahui ataupun masih setengah-setengah ataupun yang awam bahwa filosofi dan energi
tuah, gaib itu, belum sepenuhnya terbukti ya. Ya memang seperti itu, kembali lagi dari keyakinan. Sesuatu yang belum yakin maka tidak akan terjadi dan sesuatu yang kita yakini akan terjadi. Seperti itu. Lah ini kita, sepilkan juga ada pusaka juga. Kali ini kita kedatangan tamu, pusaka keris ini untuk kita sandangin ya Lur. Kita sandangin satu set komplit ngoten niku. Jadi nanti tinggal pakai beres. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita kepanggih kepanggih keris Panimbal ya. Nah, jadi keris Panimbal ini disimboliskan Lok 9. Lok 9 itu menjadi simbol kesampurnaan atau kasampurnan. Kurang lebih seperti itu. Jadi keris Panimbal ini disimboliskan filosofi untuk memanggil. Kurang lebih seperti ketika kita memiliki pusaka keris Panimbal ini, teman-temannya kerisnya ini ataupun pusaka lainnya yang ingin ikut kita ataupun yang ingin kita rawat ataupun yang mau dirawat ke kita itu datang sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Dengan berbagai cara ataupun berbagai apapun lah, suatu keajaiban, nah kurang lebih seperti itu dari keris Panimbal. Dan mungkin ketika kita seperti Lur, seperti kita ingin seperti kita jadi pemimpin. Nah, ketika kita menjadi pemimpin itu akan mendapatkan bolo ataupun pengikut ataupun eh nopo nggih? Pengikut itulah. Pengikut itu semakin banyak dan lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi pertanyaan. Lah Zok, kowe ngopo kok orang duweni keris Panimbal ae ben pengikutmu banyak, ben subscribe-mu banyak, like-mu banyak dan lainnya. Lah, mungkin teman-teman bisa mengasih pertanyaan di situ ya, membalikkan faktanya di situ. Ya, betul sekali. Memang kalau keris itu pulung ya. Pulung itu artinya ketika kita sudah wayahnya ataupun ketika kita sudah waktunya memiliki pusaka itu memang dengan caranya sendiri dan berbagai cara itu akan datang sendiri. Lah kebetulan saya juga belum kewahyon ini loh, belum kewahyon. Mungkin berbeda-beda ya, mungkin takdir ataupun perjalannya masing-masing gitu. Jadi lebih ke profesi ya, mungkin profesinya bagaimana itu lebih kecocokan ngoten niku. Mungkin lebih ke disimboliskan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah kewahyon atau sudah kanugrahan itu ya itu akan terjadi. Kurang lebih ya itu tadi memanggil berbagai hal dan banyak lagi pemanggil ini ya mungkin bisa kerezekian, jodoh dan masih banyak lagi kurang lebih seperti itu. Nah mungkin kalau saya lebih ke kerezekian ya, mungkin dari saya ngevlog gini terus ngobrol tentang pusaka ataupun candangan, nah itu nanti saya lebih memanggil ke kerezekian, nah seperti itu. Dan itu kegunaannya masing-masing ya. Jadi teman-teman itu untuk kegunaannya apa itu masing-masing dan bisa dibuktikan. Ya mungkin lebih ke nirakatin itulah di situ. Proses itu. Jadi berbagai macam itu bisa terwujud dan bisa terjadi dengan keyakinan itu sendiri, begitu. Dan mungkin ketika teman-teman yang nggak percaya itu semisal ya
semisal ini contoh tadi keris Panimbal ini, wah aku ora percaya nduk keris kuwi engko dadi pengikutku banyak, dadi boloku banyak, kurang lebih seperti itu karena mungkin jadi pemimpin gitu. Lah kalau dari awal memang tidak percaya, ya memang tidak terjadi. Nah di situ. Karena, pusaka ataupun jimat dan lainnya itu lebih sensitif ya. Sensitifnya itu, yaitu ketika kita percaya akan terjadi dan tidak per ketika kita tidak percaya tidak akan terjadi. Nah di situ. Jadi di situlah, sensitifnya. Dan ini kita menggali lagi sejarah dari Tosan Aji ataupun pusaka lainnya, jimat lainnya. Itu kita menggali dari awal. Nah, untuk bahan pusaka sendiri seperti keris, tombak, dan pedang dan lainnya itu memakai bahan besi ya. Mungkin besi, material, pasir malelo juga nikel dan meteorit itu sangat banyak sekali. Dan mungkin ini kita membahas untuk dari dalamnya lagi, bahwa besi itu empu ataupun lainnya itu mengambil bahan besi itu dari perut bumi ya, dari perut bumi. Nah, dari perut bumi ini diambil ditambang untuk mewujudkan sebuah besi dan akan ditempa dan dibuat karya. Karya apapun lah, berbagai hal. Karena sekarang itu banyak ya dari material besi, mungkin dari sepeda, mobil, pesawat, dan masih banyak lagi yang menggunakan material besi. Nah, besi ini juga diartikan sebagai, kalau saya ya, menurut pandangan dari saya, besi itu ibaratnya ibu bumi, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Lahirnya besi, lahirnya permukaan bumi ini, lahirnya dataran dan makhluk hidup di alam semesta ini, eh, terlebih dahulu itu di perut bumi ada banyak material, mungkin dari magma, dan batu, pasir, tanah, dan masih banyak lagi. Lah, di tahapan besi ini di perut bumi. Jadi sebuah besi ini, tanpa besi ini tidak akan ada permukaan bumi ataupun permukaan alam semesta ini. Jadi mungkin lebih ke IPA atau IPS ya, itu ilmunya. Kurang lebih di situ. Saya soalnya ilmu ini dari ilmu SD ya. Saya teringat di ilmu SD itu diajarkan lapis-lapis bumi seperti itu. Jadi mungkin dari magma, batu, pasir, tanah. Lah, tanah ini menjadikan permukaan di paling atas. Nah, paling atas ini maka terwujudlah permukaan dan semua makhluk ya. Dari situ lahirlah dari situ ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maka di ajaran Jawa itu eh, diritualkan ataupun diagungkan menjadi ibu bumi ataupun bisa disebut ibu pertiwi begitu. Jadi spiritual ataupun guru spiritual ataupun para spiritual itu mengartikan sebagai ibu bumi, kurang lebih seperti itu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu dalam-dalam ya. Jadi teman-teman yang awam ataupun setengah-setengah mengetahui kepercayaan hal-hal mistis ataupun dan lainnya itu ya memang eh, masing-masing ya monggo terserah mau diyakini atau tidak, monggo itu masing-masing ya, tidak ada paksaan. Namun di sini sebuah obrolan bahwa dari sudut pandang saya itu seperti itu. Jadi dari besi lahirlah
lapisan-lapisan itu sampai terciptanya semua makhluk hidup di situ. Jadi lebih apa ya? Lebih kepercayaan dalam. Nah, di situ mungkin teman-teman yang belum kepikiran sampai situ ataupun enggak belajar di situ ya mungkin eman-eman sih ya, eman-eman sekali karena ya kita lebih ke asal usul ataupun apa ya jenenge reinkarnasi apa ya? Ya kalau enggak salah reinkarnasi. Kurang lebih seperti itu. Dari ilmu IPA apa ya? Kata sih IPA, reinkarnasi. Nah, ini ada lagi lur, ini ada tombak. Ini kita buatkan warongko scan. Nah, ini masih proses dilaras ini, masih proses dibabar. Ini proses membuatkan sandangan scan tombak lur ini. Ini rencana juga ditata. Ini pusaka untuk babat alas lur, babat alas. Ya mungkin untuk kekuasaan lagi. Dan semisal teman-teman memiliki tinggalan pusaka apapun itu, tombak, keris, jimat, pedang dan lainnya itu mungkin tidak usah takut untuk teman-teman dan lebih jangan untuk berpikir untuk negatif ya ataupun berprasangka negatif karena apa? Yaitu mudah terjadi di situ. Semisal teman-teman atau saudara-saudara berprasangka, wah ono ne pusaka iki panas, hawane ini panas, glodekan ini marai sakit di gini, oh ini marai nyilakani dan lainnya. Nah, di situ menjadikan kepercayaan bahwa sudut pandang panjenengan seperti itu maka juga akan terjadi. Nah, di situ. Jadi teman-teman di situ banyak teman-teman dari curhatan ataupun konsultasi ataupun cerita banyak juga kejadian dan lainnya hal-hal aneh itu. Ya, dari situ saya sampaikan memang pusaka itu sensitif sekali ya di situ. Jadi teman-teman berprasangka ya hal-hal seperti itu ya mudah terjadi juga. Ya karena sebuah karya ataupun sebuah penciptaan untuk diagungkan itu memang ada kegunaannya sendiri di situ. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau memang nggak percaya, tidak usah percaya. Dan kalau percaya, ya monggo silahkan di situ. Dan apa ya? Seperti halnya ketika pusaka itu memang banyak ya ilmunya dan memang terkenal sakti dan bisa gini-gini dan lainnya. Lah itu tergantung lagi sudut pandang panjenengan dan keyakinan panjenengan. Ketika panjenengan yakin, maka apalah yang enggak terjadi, kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin dari hal sepele aja lah yang kita bisa dapati. Semisal panjenengan sering doa, mungkin sering doa, aku ndonga ngene ben lancar, aku ndonga ngene men aman dan selamat. Nah, kurang lebih seperti itu. Semisal panjenengan doa, semoga saya selamat di perjalanan, tidak ada halangan, tidak ada ya itulah halangan itulah dan lainnya. Lah, ketika panjenengan nggak percaya dan tidak yakin, lah kenapa itu berdoa? Lah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk hal-hal ilmu ataupun hal mistis dan lainnya untuk pusaka dan jimat dan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Karena banyak sekali loh pusaka, jimat dan hal-hal ritual yang aneh-aneh di luar logika ataupun sing memang opo ijo, opo tenan ra kuwi dan lainnya. Memang banyak sekali. Lah itu
memang kembali lagi sudut pandang kita dan keyakinan kita di situ. Ibaratnya ini lagi, kita minum sebuah air. Kamu percaya nggak, air ini bisa menghilangkan haus kita? Nah, ibaratnya di situ. Lah, ketika kita nggak percaya, iki nek tak ombe, ora bakal aku ngelak, ora bakal aku iso nambani ngelakku. Nah, kurang lebih situ. Ketika kita nggak percaya, ya coba coba saja kita minum terus di situ. Apa yang terjadi? Ya kembung, ya kembung di situ. Menjadi perut kita kembung dan baru yakin, baru percaya lah kurang lebih. Oh iya ternyata aku nek ngombe terus sih kembung. Ternyata aku jadi orang ngelak, ternyata aku eh, apa ya? Ngelakku mari bisa mengobati rasa hausku ya kurang lebih seperti itu. Ya memang semua hal itu kalau belum terbukti atau belum terjadi itu memang meragukan ya, memang meragukan sekali. Lah, di sini kita merubah sudut pandang. Karena apa ya? Banyak sih teman-teman yang curhat ataupun yang ngobrol cerita di situ. Wah, aku ora percaya ngene, aku ora percaya ngono, nah, kurang lebih seperti itu. Ya itu kembali lagi masing-masing ya. Kembali masing-masing untuk apa, untuk tujuan apa di situ. Ya, karena eh, karena kita ketika kita masih awam ataupun belum mendapatkan ilmu sejatinya ilmu itu kita akan terbawa-bawa bahwa ketika ada pembicaraan gini atau omongan di sini atau sesuatu nasihat di sini itu kalau kita nggak saring ataupun kita nggak olah itu memang kurang mantep ya ataupun kurang kurang mendapatkan ilmu sejatinya di situ. Lah ketika kita mendapatkan ilmu sejatinya ataupun ilmu kasunyatan, nah kita akan baru terbukti. Oh iya ternyata oh alah ngene toh. Oh iya paham. Nah, dan kurang lebih seperti itu. Ya dulu saya juga pernah seperti itu, tapi memang saya itu memang orangnya ngeyelan, bahwa kalau belum terbukti juga ngeyelan. Lah, di situ mulai hal-hal penasaran ataupun hal-hal ngeyelan itu saya eh, lebih penasaran. Nah, memang benar dan memang terbukti juga. Karena apa? Yo, memang hal penasaran itu harus saya jajaki atau harus saya coba di situ. Dari hal-hal yang positif dan juga yang ada manfaatnya di situ. Kalau nggak ada manfaat ya buat apa yang kita pelajari kurang lebih di situ. Dan mulai meyakini hal-hal hal sepele ataupun hal di luar nalar juga ya di situ. Dan apa ya? Memang hal-hal itu memang nggak mudah sih, ya memang waktu, tenaga, pikiran, dan masih banyak lagi perjalanan, perjalanan masing-masing spiritual. Dan mungkin banyak ya dan saya eee, sering dengar bahwa, eee, meremehkan ataupun menceritakan sisi sisi tidak baiknya ataupun ya meremehkan itulah. Seperti dukun ataupun hal spiritual itu banyak diremehkan juga. Nah itu, memang belum kedadian juga dan belum memahami apa atau artinya di situ. Dulu saya juga ngonton niku, wah iki ngopo toh, ritual opo toh dan lainnya. Saya juga pertanyaan di situ dulu pas masih bocah di situ dan saya semakin penasaran di situ, saya amati dan saya dalami ilmunya. Oh,
ternyata di sini toh, maksudnya itu gini toh, oh di situ. Mungkin masih banyak ya saya dengar-dengar, eee, hal-hal yang meremehkan ataupun, di situ, mmm, mengatasnamakan dukun ataupun spiritual di situ. Karena ya mungkin, di semesta ini memiliki tugas masing-masing, juga keahlian masing-masing, juga memiliki anugerah masing-masing di situ. Jadi memiliki bidang masing-masing kurang lebih. Karena memang, eee, ditakdirkan untuk berbeda juga itu juga ada. Karena kalau untuk menjadi sama itu ya memang tidak bisa, memang masing-masing harus berbeda ngoten niku. Takdirnya masing-masing. Nopo malih niki ya, untuk pusaka ini sudah 2 keris Panimba juga, tombak. Ini juga pusaka sepuh lur ini, pusaka sepuh, keris Panimbal. Nah, untuk keris Panimbal ini juga ya itulah berbagai macam hal bisa kita panggil ataupun, eee, hal-hal apapun itu bisa datang sendirinya ataupun bisa terikat ikut itulah, apa ya bahasane, wis ngono kuwi lah. Dan, tujuannya masing-masing, untuk kegunaannya masing-masing. Jadi mungkin, ini pesan-pesan, dari Griyo Gale Asem ya mungkin sebatas pesan biasa, bukan pesan spesial ataupun pesan penting itu tidak, cuman pesan ini bagi teman-teman yang, memiliki tinggalan ataupun tidak terawat, berbagai hal mistis, pusaka ataupun jimat lainnya, itu lebih tidak untuk berprasangka yang negatif di situ ya. Karena apa? Karena akan mudah terjadi ya. Mungkin kalau teman-teman ketika, terganggu di situ lebih, dirawat lagi ataupun panjenengan bisa dialihkan rawat ke yang ahlinya ataupun yang sudah hobinya ataupun yang pelestarian, kurang lebih seperti itu. Karena tetapi ya di sini ya, mungkin panjenengan memiliki tinggalan ataupun, mendapat pulung ataupun pemberian dari orang lain, itu sebenarnya anugerah, anugerah itu. Karena apa? Ya itu, mungkin leluhur itu untuk memberi, spiritual itu di situ. Masing-masing anugerahnya itu, wahyunya itu lewat berbeda-beda hal, berbeda-beda keajaiban di situ. Jadi teman-teman yang, belum tahu atau yang awam ataupun masih takut itu, kembali lagi ke diri sendiri, mau dirawat ataupun dialih rawatkan di situ. Dan fungsinya nanti semisal panjenengan ingin dirawat, panjenengan juga harus tahu fungsinya ya. Mungkin panjenengan bisa lebih tanya-tanya ke ahli, pelestarian ataupun kolektor ataupun, saudara-saudara yang hobi seperti itu, mistik dan hal-hal gaib seperti itu, agar lebih bermanfaat dan lebih, berguna di situ. Karena teman-teman kalau semisal merawat doang, tidak tahu fungsinya ataupun kegunaannya ya eman-eman di situ. Seperti halnya kalau ketika punya sepeda, kalau kita nggak gunakan ya eman-eman, cuman ngogrok saja, kurang lebih seperti itu. Ya oke, terima kasih banyak, untuk teman-teman semua, saudara-saudara dimanapun panjenengan berada.
Salam rahayu, kawijengan rahayu. Matur suwun sedaya mawon. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan selalu, keluarga, teman-teman, dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.